Singkat cerita, dari pos 1 sampai pos 2 itu kan lumayan cukup jauh tuh cuy. Bisa dikatakan 2 sampai 3 jaman. Sesampainya di pos 2, si L sama si Dul ini bilang, "Loh, si Al kemana?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gue bakal nyeritain kejadian horor di Gunung Merbabu nih cuy. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi di Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Dan gue minta maaf banget nih, pasti kalian bakalan komplain di komen-komenan itu tentang soundnya. Bang, kok soundnya gini-gini. Jadi gini guys, kemarin kan gue habis naik ke ketiga gunung di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu kan. Dan itu tuh juga dibarengi dengan gue pindah ke studio baru, atau bisa dibilang ya pindah lagi gitu kan. Dan studio baru gue ini itu bener-bener belum gue apa-apain. Nanti gue kasih lihat buat lo, dan semoga abis video ini studio gue udah kelar gitu kan. Dan sorry banget, jadi sabar dulu ya. Insya Allah nanti juga gue akan stay lama di studio ini, jadi nggak akan pindah-pindah lagi dan nggak akan bermasalah dengan audionya. Dan kenapa bermasalah dengan audionya? Gara-gara memang belum ada peredam gitu cuy, jadi suaranya masih ada gema-gema gimana gitu kan. Dan gua lagi-lagi minta maaf banget ke kalian ya atas gangguan tentang soundnya ini. Dan oke cuy, kita bakal nyeritain tentang Gunung Merbabu. Jadi kemarin gua kan naik Gunung Merbabu nih sama 4 orang kan. Ya seperti yang kalian tahu lah, kalau gue naik gunung kalau gue naik ke salah satu gunung, apalagi gunung itu yang jarang gue naikin dan durasinya lumayan cukup lama, biasanya gue selalu ngobrol sama warga-warga Kamsi gitu kan, warga Kamsi pemilik base camp. Nah ternyata ketika ngobrol ini gue dapet salah satu cerita yang dimana kita sebut aja nama 3 orang ini, yang namanya adalah Al, El, dan Dul. Jadi Al, El, dan Dul ini 3 pendaki yang bisa dikatakan ya 1 bulan dari sebelum gua lah gitu kan. Nah 3 orang ini tuh mau naik ke Merbabu. Sebetulnya si pemilik base camp ini yang cerita ini tuh nggak tahu menahu juga tentang awal perjalanan mereka itu seperti apa. Nah ketika singkatnya lah ya, mereka itu kan udah sampai di base camp yang biasa gua pakai gitu kan. Disampai dan ditanyakan, udah registrasi via online belum? Udah, bla bla. Mereka bilang bertiga ini udah registrasi semuanya, dan mereka udah nggak ada kekurangan apapun, tinggal nunggu besok terus mereka tracking gitu. Nah namun ternyata salah satu dari ketiga temennya ini, salah satu dari 3 orang ini, si Alnya itu kena sakit cuy. Bisa dikatakan ya kayak meriang atau demam lah ya gitu kan. Nah 2 orang temannya ini bilang, lu kenapa deh badan lu kok agak panas gitu kan. Nggak apa-apa kok, ini paling kecapean biasa, udah besok juga udah sehat kok, dan juga gue udah minum paracetamol dan sebagainya gitu kan. Oh yaudah ya, tapi berkabar bla 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 gitu kan ngomong. Nah dari situ mereka istirahat kan. Nah tapi si Al ini nggak istirahat, dia tuh kayak ngeliatin temannya yang udah tidur, terus jalan sesekali ke luar gitu. Nah keluar masuk, tiba-tiba si pemilik base camp ini negur. Dia bilang, kenapa mas kok belum tidur gitu. Ah nggak apa-apa pak, belum bisa tidur aja. Pemilik base camp ini bilang, lebih baik kamu istirahat karena besok kan pendakian, takutnya nanti fisik kamu tuh capek kalau begadang, namanya orang mau naik gunung, persiapan fisik itu penting dan butuh banyak istirahat gitu kan. Iya pak, paling sebentar lagi kok, si Al ini bilang kayak gitu. Oh ya udah, akhirnya ditinggalin nih sama si pemilik base camp. Dan nggak lama si pemilik base camp ini ngeliat si Al ini seperti ngobrol dengan seseorang gitu. Loh,
kok dia kayak ngobrol. Tapi yang dilihat sama si pemilik base camp itu nggak ada, dan arahnya itu ke atas, ke arah mau pintu si Maxi kedua. Kalau sekarang kan Merbabu itu ada 2 pengecekannya, di bawah 1 dan di atas 1 untuk sampah gitu kan. Dia tuh ngeliat kayak lagi ngobrol. Kenapa bisa dilihat lagi ngobrol? Karena tangannya berisyarat gitu kan. Kenapa ya? Coba deh disamperin gitu kan. Akhirnya disamperin lagi lah. Dan ditekuk ininya, Mas, kamu ngomong sama siapa gitu. Si Al tuh kayak, ini Pak, saya lagi ngobrol sama. Tiba-tiba orang yang di situ tuh hilang. Sedangkan si Al, sama siapa? Al ini bingung juga kan. Orang yang tadi gimana ya? Orang yang mana? Oh nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Ya udah saya mau lanjut tidur aja deh, dia bilang gitu kan. Akhirnya si Al ini buru-buru ninggalin si pemilik basecamp dan istirahat. Dan akhirnya dia masuk ke basecamp kan. Karena memang ada sesuatu hal yang ganjil menurut dari si pemilik basecamp ini kan. Akhirnya coba masuk lagi dan nanya lagi yang lebih jelas gitu kan. Mas tadi sampai ngomong sama siapa gitu kan. Si Al ini nggak mau ngomong dan nggak mau bilang apapun gitu. Nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa, mungkin orang yang tadi udah pergi kok. Tadi saya ngobrol sama orang, tapi nggak mau dijelasin detail siapa-siapanya. Singkat cerita, karena memang si pemilik basecamp juga nggak bisa maksa gitu kan. Ada si pemilik basecamp ini bilang, Mas sekiranya pendakian kalian meragukan, lebih baik di cancel aja atau diganti hari saja, jangan besok gitu kan. Ya Mas siap, tapi insya Allah nggak apa-apa kok gitu kan. Ya sudahlah gitu kan. Ya si pemilik basecamp cuma bisa kalian hati-hati aja, dan dikasih tahu beberapa spot yang dimana spot itu bisa dibilang itu adalah spot yang dikeramatkan gitu kan. Ya udah, si pemilik basecamp ini cuma bisa berdoa semoga itu cuma kejadian yang nggak perlu dikhawatirkan. Akhirnya si pemilik basecamp ini cabut dan si Al pun istirahatlah mereka bertiga gitu kan. Akhirnya udah istirahat, dan kondisi si Ali ini istirahat itu emang udah subuh, jadi bisa dikatakan nggak terlalu lama juga lah mungkin tidurnya gitu kan. Karena jam 6 mereka bertiga itu udah bangun gitu kan. Mereka jam 6 udah bangun, mereka prepare nih bertiga. Di situ pun si Al kelihatan matanya masih ngantuk gitu kan. Ditanya sama si El sama si Dul ini, lu nggak apa-apa, aman kok. Dia bilang, gue udah sembuh. Oh ya udah, kalau udah sembuh gitu kan, syukur alhamdulillah. Di situ pun mereka sarapan, terus nunggu si Maxi buka juga jam 8 gitu kan. Nah ternyata ketika mereka lagi nunggu, si Al ini ya lagi duduk ngopi gitu kan, tiba-tiba dia tidur gitu, ketiduran. Dan entah kenapa si 2 temannya ini tuh kayak nggak tega buat ngebangunin, karena tahu gitu kan. Kalau kalian udah temenan lama, kalian pasti tahu banget dengan tipe-tipe teman kalian yang dimana capean lah atau apa, itu pasti kalian tahu. Nah mereka ini tahu, cuman mereka nggak berani ganggu gitu. Kalau sedangkan ada beberapa temen juga kan kalau udah tahu tapi gangguin, ayo naik gitu kan. Nah karena memang mereka ini udah dekat banget, jadi mereka nggak gangguin lah. Sampai akhirnya mereka ini lumayan cukup kesiangan. Ya bisa dikatakan si Al ini bangun jam 9 atau jam 10-an. Sebenarnya nggak kesiangan kan, cuman kan kalau untuk si Maxi dari Merbabu ini kan ngantri gitu cuy. Jadi ya tergantung kebagiannya jam berapa gitu kan. Ya karena memang mereka ngantrinya juga belakangan, akhirnya ya udah kesiangan. Dan mereka itu trekking awal dari pintu rimba itu sekitaran jam 1, ya jam 12 lewat lah, hampir jam 1-an gitu. Nah setelah ngurus-ngurus, ngecek semua segala hal, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Dan kondisi pada saat pendakian itu mereka ini naik weekday, dan mereka naik di jam 1 pun itu adalah rombongan paling terakhir. Rombongan bisa dikatakan rombongan paling terakhir lah. Di belakangnya mereka itu udah nggak ada pendaki lagi gitu kan. Jadi pendaki yang menaik di hari itu udah naik semua gitu. Udah dari pagi, ya mungkin ada yang nggak jauh dari mereka, mungkin jaraknya 1 atau sekitaran 2 jam gitu kan. Singkat cerita mereka jalan lah. Anggaplah jam 1 gitu kan cuy. Mereka jalan. Nah untuk sampai pos 1 ini kan mungkin sekitaran 10 sampai 15 menit gitu kan. Nah sampai di pos 1 ini si Al ini sempat nanya, kalau nggak salah setelah pos ini tuh ada yang namanya lembah gosong. Kenapa ya dinamain lembah gosong? Udahlah, nggak usah segala bahas-bahas kayak gituan. Sebetulnya nggak ada permasalahan sih gitu kan. Ya kalian naik gunung, kalian tahu sejarahnya gitu kan. Tapi kedua temannya ini kayak ada sesuatu hal yang dimana
Mereka ini cuma tahu sesuatu hal yang seremnya aja, tapi nggak tahu tentang sejarahnya kenapa dinamain lembah gosong ini gitu kan. Udahlah, nggak usah dibahas, nggak usah dibahas. Kita lanjut aja perjalanan. Udah, nanti gue ceritain kalau udah di atas aja, dia bilang gitu kan. Oh ya udahlah. Nah kondisinya si Al ini bagian sweeper. Nah mereka itu kan jalan nih, udah sampai pos 1 terus sampai lembah gosong juga terus jalan. Nah kedua temennya ini kan di depan, mereka itu nggak sadar. Jadi mereka itu ngobrol seolah si Al ini juga ikut ngobrol juga gitu kan. Ya ada aja di suara di belakang. Dan mereka juga cuek-cuek aja karena memang suara si Al ini masih ada di belakang gitu, masih sempat nembal. Singkat cerita, dari pos 1 sampai pos 2 itu kan lumayan cukup jauh tuh cuy. Bisa dikatakan 2 sampai 3 jaman lah. Sesampainya di pos 2, si El sama si Dul ini bilang, loh si Al kemana? Lah bukannya tadi ngobrol ya? Perasaan sebelum sampai kita di pos 2, kita masih ngobrol dan dia masih nyaut-nyautin kita gitu kan. Iya sih, ya udah tungguin, mungkin ada di bawah kali gitu kan. Ya udah deh, kita buka kompor, sekalian kita masak-masak, dia bilang gitu kan. Kondisi di pos 2 ini itu udah sekitaran jam 4-an lah. Hampir jam 4 lewat lah gitu kan. Ya udah kita bikin kopi aja, dibilang sekalian nunggu si Al. Bikin kopi tuh mereka berdua. Udah selesai kopi jadi, mungkin ada jarak 15 menitan. Loh kemana ya? Coba teriakin, diteriakin sama mereka berdua. Woi Al gitu kan. Tapi nggak ada sautan dari si Al ini loh. Kok nggak ada sambutan ya? Kemana ya? Ya udah tungguin lah. Nungguin sampai setengah jam nggak ada. Kedua temennya ini khawatir dong. Akhirnya disusulin lah. Udah kata si El itu, gue susulin beneran ya, tunggu sini. Ya siap. Akhirnya turun tuh si El. Turun sampai satu lembah. Jadi dari pos 1 sampai pos 2 itu kan selain ada pos, dia tuh ada penanda yang nggak lain kayak lembah lah, misalkan lembah gosong, terus lembah apalagi ya. Buat kalian yang tahu bisa komen di kolom komentar gitu ya. Turun satu lembah, itu nggak ada juga. Si El ini bingung, loh kemana? Perasaan tadi, wah nggak beres nih. Si El ini akhirnya naik lagi tuh, dan ngasih tahu ke si Dul, dia bilang, Dul, si Al nggak ada nih, gimana ya? Gimana ya? Ya udah kita tungguin lagi kali ya. Lu yakin nggak ada? Beneran nggak ada, gua udah turun satu lembaran. Jadi mereka nungguin itu sampai sekitaran jam 5 tuh, masih belum ada juga kan. Waduh gimana nih? Gue juga bingung lagi. Apa kita turun aja ya laporan gitu? Kayaknya nggak usah deh. Kita tunggu deh sampai sebelum maghrib gitu kan. Kalau memang sebelum maghrib nggak ada, ya udah kita harus turun dan minta bantuan gitu kan. Tapi gue jadi serba bingung. Yaudah kita istirahat dulu di sini. Mereka itu istirahat tuh di pos 2 ini kan. Mereka ngopi-ngopi dengan kondisi harap-harap cemas ke salah satu temannya ini. Mereka ngopi-ngopi dan sebelum maghrib itu si Al benar-benar nggak ada. Benar-benar ya nggak datang gitu kan. Mereka ini bingung lah. Waduh, gimana ya? Kok nggak ada? Dan mereka nih, yaudah yuk kita turun berdua. Dan ketika mereka mau turun, gak lama si Al ini ada naik. Dan kedua temennya yang ngelihat, alhamdulillah, lu kemana aja sih anjir? Dan si Al ini kan langsung jalan duduk di samping mereka, tapi gak ngomong. Dengan kondisi muka semua serba pucat. Si Al sampai situ kan bingung. Lu gak apa-apa kan? Lu kalau ada apa-apa ngomong Al. Apa kita tuh sebaiknya turun aja? Si Al ini gak ngomong. Bener-bener gak ngomong sama sekali. Si El sama si Dul kan ngerasa bingung, akhirnya yaudahlah diemin dulu gitu. Dan gak lama itu suara azan berkumandang gitu kan. Ditungguin sampai selesai azan. Dan setelah selesai azan itu beres, si Al ini langsung kayak pingsan. Di situ mereka berdua langsung panik dan buru-buru ngediriin tenda di pos 2 ini. Buru-buru kita bikin tenda di sini. Bikin tenda selesai. Dan akhirnya dimasukin dan ternyata memang badan si Al ini bisa dikatakan demam. Nah, diobatin dan sekitaran jam 8 atau jam 9-an si Al ini mulai siuman. Ketika mulai siuman, dia tuh cuman bilang, gue di mana?
Kok badan pusing banget ya, gue pipis dulu ya. Mereka berdua kan kayak, lu yakin bisa, mau ganter nggak? Udah nggak usah, jalan. Tapi cuy, ketika keluar tenda kan dilihatin nih sama kedua temennya. Si Ali ini justru jalan ke atas, ke arah lembah mandi. Teman-temannya mikir mungkin dia mau agak sedikit jauhan, tapi kok helm yang dipakai di kepalanya terus jalan. Otomatis kan kalau malam kan kelihatan terus. Weh, itu bocah kemana? Itu bocah kemana? Diikutin sama mereka berdua cuy. Pas lagi diikutin sama mereka berdua itu nggak keikutin, tapi ada satu ciri khas yang dimana si Al ini sebenarnya dia kebiasaan naik gunung itu bawa kelincingan, kalian tahu kan? Tapi ketika dibawa itu ada sebuah peringatan yang dimana tidak boleh bawa kelincingan kayak lonceng-lonceng yang digantung. Itu biasanya di Merbabu Banting tuh kayak gitu karena memang pos lembah manding ini dikeramatkan gitu kan. Jadi kayak bawa kerincing terus naik, dan kedua temannya ini ngejar nggak bisa gitu, bukan nggak bisa tapi tiap mau ngedeketin itu kayak semakin dikejar semakin jauh gitu, kayak dia gitu kan. Akhirnya terus di jalan sampai ke lembah manding dan turun dikit gitu di area yang lumayan cukup vegetasinya tebal, terus jalan dan sampai akhirnya si Ali ini berhenti di salah satu jalur. Lu ngapain anjir, mau pipis kok jauh banget gitu kan? Lu kok jalan gak ada capek-capeknya sih, bukannya lagi sakit ya? Terus dideketin tapi si Al ini nggak ngomong sepatah kata pun cuy. Atau bisa dikatakan dia diem doang atau cuek aja. Jalan terus. Nah, mereka berdua kan yang ngelihat temannya itu langsung ngikutin kan. Dan ketika udah sampai di si Al juga, lu kenapa? Dan si Al ini nunjuk. Dan ketika ditunjuk, ada sosok tinggi besar. Kalian pasti tahu yang sering naik gunung tentang sesuatu hal yang benar-benar dikeramatkan di lembah manding itu sosok yang seperti apa? Tinggi besar. Dan itu tuh benar-benar nyerem. Giginya itu bertarik. Temennya berdua langsung astagfirullahaladzim. Dan gak lama si Ali ini langsung kayak gak sadarkan diri. Dan karena tahu bahwa temennya gak sadarkan diri, El sama si Dul ini langsung narik si A dengan kondisi diseret cuy, dibawa lari sampailah dia ke pos lembah mandingan ini gitu kan. Dia nengok kiri kanan, bersyukurnya tuh wah alhamdulillah gue nggak dikejar nih sama si sosok tersebut. Yaudah istirahat sebentar. Dan ketika lagi istirahat sebentar ngedengar suara langkah kaki. El sama Dul itu langsung saling tatapan dan nengok. Dan ternyata sosok itu ngikutin dong. Tapi di lembah manding, pos pembacaan lembah manding itu kan sebenarnya ada jalur lama dan jalur baru. Nah, datangnya ini si sosok bukan dari kedua jalur ini, melainkan dari pinggiran jurang yang seolah dia tuh jalan itu nggak ada susah-susahnya gitu, kayak jalan biasa aja. Wah, geblek, tiba-tiba kok dia datangnya dari arah jurang, nggak bener ya, cabutlah mereka lari sekencang-kencangnya. Dan kondisinya kan itu turun ya, walaupun mereka dengan kondisi kepleset, bahkan ada kaki mereka yang kesakitan juga, dengan kondisi badan kotor karena jatuh-jatuhan gitu kan, dan kondisi temennya itu kan pingsan juga kan si Al, jadi mereka nggak mikirin badan lah, bodo amat, yang penting gue sampai tenda. Dan ketika sampai tenda mereka bertiga langsung masuk dan si Al ini langsung nyeketingin si tenda. Itu apaan anjir? Kondisi Gunung Merbabu itu kan dingin cuy, walaupun di pos 2 itu dingin, tapi gara-gara kejadian tersebut mereka itu benar-benar panas dan gerah di dalam tenda itu. Waduh, panas, apa-apa, udah kita diem. Nah, ketika mereka lagi nyuruh diem atau mereka lagi mendengarkan gitu apakah sosok itu ngikutin, ternyata benar ada suara langkah kaki yang jalan ngedekatin tenda mereka. Kondisi di dalam tenda itu kan lampu nyala ya, dan itu pun kedengaran suara. Mereka langsung buru-buru matiin lampu tenda, cekrek, dan mereka cuma diem, cuma nafas doang. Pikiran mereka kirain di dalam tenda itu nggak akan sengap itu, tapi entah kenapa pada saat itu di dalam tenda itu benar-benar benar-benar panas. Bahkan si Adina aja panas banget. Kita keluar panas banget enggak. Mereka tuh benar-benar sampai keringetan, benar-benar luber banget keringetannya gitu kan. Akhirnya mereka tuh keluar, ngeberani diri, ngebuka sleeping dulu.
Dan pas ketika nengok kiri dan kanan, sosok itu lagi natap ke kepala dari si L ini yang lagi celana sini. Si L ini udah pucat mukanya ketika melihat sosok itu. Bener-bener nggak jauh dari pandangan dari si L ini cuy. Jadi kalau misalnya begini mungkin jaraknya berapa meter gitu. Dan seolah itu dekat banget. Si L ini karena ketakutan langsung pingsan. Sedangkan yang belum pingsan itu tinggal Sidul. Sidul udah kepanikan dan ketakutan. Dia bingung. Jadi ketika bingung ini dia cuma bisa nangis dan teriak minta tolong. Dan di situ pun ada suara ketawa yang kayak gitu kan. Kayak suaranya tuh kencang banget dan gak lama itu ngelus tenda dari mereka. Sidul ini kan cuma bisa teriak minta ampun doang karena sosok ini tuh benar-benar ngelilingin tenda dan nggak pergi-pergi. Itu sampai udah panik, ketakutan, mau kabur juga nggak tega buat ninggalin kedua temannya. Akhirnya cuma bisa nangis terus sekencang-kencangnya sampai akhirnya ada teriakan mas gitu. Di situ pun Sidul belum terlalu ngeh karena dia udah tersugesti dengan ketakutan gitu kan. Dipanggilin terus nggak ada sautan sama sekali dari Sidul gitu kan. Dan si yang manggil ini buru-buru langsung mendadak, kalian kenapa? Kedua teman kamu kenapa? Di situ pun Sidul, pergi kamu kayak ngusir terus gitu kan. Dan si orang yang datang ini langsung kayak, ini saya manusia. Dan pasti tengok, alhamdulillah Sidul itu nangis langsung meluk bapak-bapak yang nggak lain itu adalah si pemilik base camp. Dan di situ pun si pemilik base camp ini nggak nanya sama sekali, jadi kayak langsung, yaudah kalian buru-buru sekarang turun. Nah, saya juga buat tim evakuasi bawa teman, bukan tim evakuasi, jadi bawa sekitaran 2 atau 3 orang gitu kan. Buru-buru disadarin tuh si 2 orang tersebut, dan itu kayak dibacain doa dan langsung sadar tuh mereka berdua. Tapi dengan kondisi mereka berdua ini nggak ngomong sepatah kata pun, atau bisa dikatakan kayak alhamdulillah gitu, dia aja ngobrol pun nggak ngobrol. Dan si pemilik base camp ini bilang, kamu jangan pernah nanya teman kamu dulu, yang pasti kamu harus turun, udah kamu nggak perlu pikirin barang-barang kamu nanti biar dari tim saya atau dari warga-warga yang bantu nurunin barang kamu atau packing gitu kan, kalian bertiga harus buru-buru turun. Akhirnya ini mereka bertiga ini buru-buru diajak turun dengan setengah lari. Sidul yang nggak tahu kenapa-napa sempat ngerasa heran juga karena si Al sama si L-nya ini tuh nggak ngomong tapi jalannya cepet, tapi kayak orang jalan tanpa ada jiwa gimana sih gitu jalan. Tapi Sidul ini bodo amat dah, terus jalan. Di sepanjang perjalanan Sidul ini sempat melihat sesuatu hal yang menyeramkan kayak kunti atau pocong. Tapi si pemilik base camp ini cuma bilang, jangan tengok kiri kanan, pokoknya jalan terus, lurus terus. Ya akhirnya jalan terus gitu kan, lurus terus walaupun dengan ketakutan. Tapi Sidul ini dengan kondisi nggak ditinggal ya, dalam arti di depan ada leader, di belakang ada sweeper juga, jadi di tengah-tengah lah mereka ini. Terus jalan dan tanpa terasa walaupun dengan nafas yang terengah-engah kecapean, akhirnya mereka sampai di pintu ring. Dan sampai di pintu itu Al sama si L ini lagi-lagi lanjut pingsan. Dan si pemilik base camp itu langsung megangin bagian sakunya, pegangin gak ada kayak nyari sesuatu gitu kan. Dan ternyata itu dikalungin cuy. Ini nih yang sumber masalah, ditarik dan langsung dibungkus pakai kain putih. Dan si pemilik base camp ini bilang, kalau teman kamu nyari barang ini bilang gak ada, dan ini adalah penyebab dari kalian kenapa bisa digangguin di Lembah Manding dan di awal perjalanan terus, karena teman kamu membawa jimat ke gunung ini, dan jimat ini seharusnya tidak naik ke gunung, dan syukurnya kamu masih selamat. Coba kalau kami telat, kamu gak akan bisa pulang lagi dan jiwa kamu bakal terjebak di gunung merbabu, terutama teman kamu ini. Wah, dari situ Sidul cuma bisa lemes dan ya udah, kalau memang lu mau buang deh, kalau memang ini sumber masalahnya gitu kan. Sedangkan Sidul pun ngerasa bingung dan heran gara-gara kok bisa-bisanya temen gua naik gunung bawa jimat, kenapa sih? Toh sebelum-sebelumnya pun nggak pernah kayak gitu kan. Sampai akhirnya
si Jimat ini dibungkus dan si dua temen si Al sama si Al ini diobatin sama sesepuh atau bisa ya sesepuh di situ gitu kan, diobatin, dibacain doa dan mulailah siuman kembali. Dan siuman ini kayak aku sakit, pokoknya ngeluh, badan tuh pada remuk, pada sakit, seolah-olah kayak abis ngadepin apa aja gitu kan. Dan ketika udah mulai membaik, jadi udah mulai memasuki pagi tuh mereka udah mulai lancar ngomong atau mereka udah kayak ingat, tapi nggak ada satu orang pun yang nanya mereka kenapa. Dan termasuk si Al sama si Eli ini nanya, gue ini kenapa, tapi nggak ada yang jawab. Karena itu udah amanat dari si pemilik base camp. Pokoknya kamu nggak boleh ngomong apapun dan bilang. Kalau temen kamu nanya kenapa, bilang aja mereka ini hipotermia dan dievakuasi. Udah gitu aja. Dan si Dul pun yang memang pengen nurut, karena si pemilik base camp ini cuma bilang, gue nggak akan kasih tahu lu, tapi intinya biarkan temen lu nggak tahu apapun dan biarkan ini jadi sebuah pelajaran untuk dia dan nantinya nggak jadi trauma. Ya pelan-pelan nanti lu ngomongin aja kalau lu naik gunung lagi jangan bawa jimat, udah sebatas itu aja. Tapi ya syukur-syukur sih nantinya juga bakal ingat sendiri sih, kata si pemilik base camp gitu kan. Ya udahlah, akhirnya nurut nih kan. Nah, ketika udah nurut apa yang diomongin sama si pemilik base camp, si Dul ini langsung ditarik lah sama si pemilik base camp dan dijelasin bahwa temannya ini bawa jimat. Dan di awal pendakian juga temannya ini udah muncul gelagat-gelagat yang aneh, ngobrol dengan sesuatu. Entah sebetulnya tujuan dari temenmu ini apa, tapi saya tidak mau memperpanjang dan memperkeruh suasana pertemanan kalian. Selama teman kalian selamat ya alhamdulillah gitu kan. Dan tolong next kalau misalkan teman kamu mau naik gunung manapun, tolong make sure lagi, tolong tanya tujuannya itu apa. Sekiranya tujuannya itu bukan menikmati alam, lebih baik kamu cegah atau kamu berantem dengan teman kamu. Karena kalau misalkan telat dikit pun itu akan berakibat fatal. Di situ pun si Dul ini kayak seolah ngerti dengan apa yang dimaksud dari si pemilik base camp ini. Dan di situ pun Dul pun nggak mau terlalu banyak ngobrol atau nggak mau terlalu cari lebih tahu. Dia tuh cuma kayak ya udah Pak, kalau kayak gitu makasih banyak atas pertolongannya dan ya nggak apa-apa lah, mungkin next saya akan bisa naik ke Merbabu lagi gitu kan, dan makasih atas bantuannya. Di situ pun si Dul pamitan dan ya si Dul ini istirahat di rumah si base camp, di base camp itu lagi gitu kan, dan ngajak kedua temannya. Si kedua temannya ini tuh kayak nanya, gue kenapa sih, lu nggak apa-apa kok, lu nggak apa-apa kok gitu, lu hipo dan sebagainya gitu kan. Tapi anehnya mereka itu sebenarnya enggak kalau mereka itu udah trekking sampai di pos 2. Di situ pun dulu nggak bisa ngomong apa-apa lagi, jadi kayak wah itu mah gara-gara efek hipo kali, namanya juga hipo udah hampir hipo akut gitu kan. Jadi kayak cuman diomongin atau dijelasin sesuatu hal yang memang agak kurang dipercaya gitu. Jadi kayak ya mau gimana lagi, emang sebenarnya juga kalau gue jelasin dia udah sampai pos 2, dia bilang dia kayak berasa belum jalan kalau dia masih di base camp. Serba salah. Jadi akhirnya si temannya juga karena bingung gitu kan, jadi nggak mau ambil pusing dan ya sudahlah, mereka tuh menggagalkan pendakian mereka. Dan akhirnya mereka pun ketika sekitar jam 9 atau jam 10 siang dan mereka juga ngerasa istirahat udah cukup, akhirnya mereka lanjut pulang. Dan si pemilik base camp itu cuy cuman geleng-geleng kepala, yang ngerasa sekarang banyak pendaki-pendaki yang mulai aneh-aneh lagi gitu, kayak bawa jimat, punya tujuan lain. Ya memang ya tujuan lain itu ya janganlah, maksudnya tidak diperbolehkan juga. Ngapain juga sih, kalian masih muda gitu kan, mau melakukan sesuatu hal yang seperti itu. Lebih baik naik gunung itu cuma menikmati alam, pemandangan di lautan awam. Itu udah jauh lebih keren daripada kalian harus memakai jimat atau nyari jimat di gunung gitu kan. Dan dari situ pun mereka bertiga pulang dan si pemilik base camp pun udah nggak tahu lagi tentang cerita mereka bertiga. Memang dari cerita ini tuh nggak terlalu detail atau nggak terlalu jelas karena memang si pemilik base camp pun nggak mau tahu dan nggak mau cari tahu tentang hal yang ya ngeribetin dirinya sendiri lah. Yang penting si pemilik base camp ini kalau merasa ada sesuatu hal yang diragukan atau kayak wah nggak benar nih, si pemilik base camp ini akan buru-buru untuk antisipasi supaya tidak terjadi sesuatu hal di Gunung Merbabu gitu kan. Dan sampai akhirnya si 3 pendaki ini pulang dan si pemilik base camp pun ya udah jaga base camp lagi dan menerima tamu dan sebagainya, ya happy lagi dan tidak terlalu membesar-besarkan kejadian tersebut. Dan sampai akhirnya ketika gue datang itu ya diceritain lah kayak gitu cuy.
Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai. Ya memang sih cuy, cerita yang gue dapetin ini memang sebenarnya banyak sih, beberapa cerita gue diceritain juga, tapi nantilah, karena gue nanti mau nelpon si yang biasa langganan bising gue, nanti gue tulis dan akan gue rapin lagi, karena memang gue juga ini lagi kejar setoran banget nih tentang studio gitu kan. Jadi sekali lagi gue minta maaf banget dengan sound yang agak kurang memuaskan, karena memang ini belum ada peredamnya, dan semoga 2 hari ini gue bisa nyelesain peredamnya. Dan thank you banget buat kalian yang udah mau memaklumi dengan kondisi gue yang sekarang, karena gue juga ini lagi capek banget setelah selesai naik 3 gunung gitu dan harus kejar-kejaran dengan studio. Dan segala sesuatu hal yang ada di cerita ini silahkan kalian ambil yang positifnya, yang negatifnya silahkan kalian buang. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.